Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narulita Ziarohmi dari program studi pendidikan IPA kelas 4D NIM 139. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sel elektrolisis. Bagaimana sih cara merangkai alat sel elektrolisis dan apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam merangkai sel elektrolisis? Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Dan bahan yang digunakan dalam membuat sel elektrolisis ini diantaranya adalah ada korek api, lalu ada kabel, ada gunting, dan ada isolasi warna hitam, ada paku yang berukuran besar, dan ada satu buah baterai yang berukuran besar. Dan yang terakhir ada larutan garam. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sel elektrolisis, maka selanjutnya bagaimana sih cara dalam merangkai sel elektrolisis ini? Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dan bagaimana cara menguji cobakannya? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama dalam pembuatan sel elektrolisis adalah menyiapkan kabel. Yang kedua, bakar ujung kabel menggunakan korek api. Setelah sedikit melunak, maka kita bisa melepas sehingga bisa melihat konduktor kabel. Setelah itu, kita siapkan paku, lalu melilit konduktor kabel ke paku. Usahakan melilitnya dengan erat agar tidak lepas. Setelah dirasa cukup erat, langkah selanjutnya adalah membuka kulit kabel ujung lainnya untuk dikaitkan pada baterai. Pastikan konduktor kabel dapat merekat pada kutub baterai dengan baik agar menyambung dengan sempurna. Selanjutnya, lapisi keduanya dengan menggunakan isolasi yang berwarna hitam agar tidak lepas. Langkah selanjutnya, perlakukan langkah yang sama pada kutub lainnya di baterai dengan menyambungkan pada kabel yang kedua, sehingga dapat membentuk suatu rangkaian alat sel elektrolisis. Selanjutnya, lapisi paku yang menempel pada konduktor kawat menggunakan isolasi warna hitam agar tidak lepas saat dilakukannya percobaan. Dan juga memberikan isolasi warna hitam pada bagian paku yang lainnya. Lapisi dengan erat agar tidak mudah lepas. Setelah memberikan isolasi warna hitam kepada dua bagian paku, langkah selanjutnya alat sel elektrolisis bisa digunakan. Dan selanjutnya diuji cobakan dengan dicelupkan ke dalam larutan garam dan mengamati hasil yang terjadi pada percobaan tersebut. Bisa kita amati bahwa satu paku memiliki gelembung yang banyak dan satunya lagi hanya sedikit. Mengapa demikian? Karena pada percobaan sel elektrolisis ini mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Pada paku yang menghasilkan banyak gelembung, hal itu disebabkan karena mengalami reduksi dan disebut gelembung gas hidrogen dan ion OH- atau basah. Sedangkan pada paku yang menghasilkan sedikit gelembung, hal itu dikarenakan adanya reaksi oksidasi yang mana disebut gelembung gas Cl yang bersifat asam. Baik,
Demikian tadi percobaan yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.